Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan video berikutnya tentang keterampilan bertanya. Di video sebelumnya saya kemukakan bahwa bagaimana cara kita untuk memberikan pertanyaan berdasarkan sebuah tingkatan yang mengacu pada klasifikasi taksonomi Bloom. Kalau taksonomi Bloom, pertama adalah pengetahuan, remembering, ingatan, sehingga pertanyaan ingatan ini adalah jenis pertanyaan yang mengharapkan siswa dapat mengenal atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Siswa tidak diminta untuk memanipulasi informasi, tetapi hanya diminta untuk mengingat informasi tersebut seperti yang mereka dapatkan dari kegiatan belajar sebelumnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat fakta, yang lebih bersifat definisi tentang makna arti itu adalah pertanyaan yang kaitannya dengan tip pengetahuan, yakni siapa, apa, di mana, kapan, gitu ya. Contohnya sebutkan nama ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah merupakan fakta yang sebelumnya mereka sudah ketahui. Tingkatan kedua adalah pertanyaan pemahaman, comprehension. Pertanyaan ini digunakan dalam membimbing siswa kita mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam pertanyaan-pertanyaan ini, siswa harus mampu memilih fakta-fakta yang cocok, sehingga dalam menyampaikan jawaban bukan sekedar kembali mengingat informasi. Kata-kata yang sering digunakan untuk pertanyaan pemahaman misalnya, mohon deskripsikan, silahkan uraikan, cari perbedaan, katakan dengan bahasamu sendiri, nah, gitu kan. Jelaskan ide pokok dari tulisan tadi, dan sejenisnya. Jawaban terhadap pertanyaan pemahaman seperti itu adalah menuntut siswa merumuskan secara deskriptif dengan menggunakan bahasa sendiri. Pertanyaan dalam tingkatan berikutnya adalah application, pertanyaan penerapan. Kemampuan mengingat, menginterpretasikan, atau mendeskripsikan terhadap pengalaman belajar yang telah dilakukan oleh siswa. Sangat penting untuk dikuasai oleh siswa karena menjadi salah satu indikator dari hasil pembelajaran yang efektif dan efisien. Namun, kemampuan itu saja masih belum cukup. Siswa harus dibimbing agar mampu menerapkan informasi itu atau pengetahuan itu untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Jadi konsep menerapkan di pertanyaan yang ketiga. Untuk klasifikasi berikutnya adalah analysis, pertanyaan analisis. Pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara lebih rinci, kritis dan mendalam. Pertanyaan analisis biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan menganalisis. Adapun kata-kata kunci yang sering dipakai, misalnya tolong identifikasi sebab-sebab terjadinya bla bla bla, atau temukan kejadian tadi, dukungan analisisnya apa, mengapa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan kalimat why, mengapa. Ini adalah jenjang yang keempat. Pertanyaan kelima, sintesis. Pertanyaan sintesis digolongkan ke dalam pertanyaan tingkat tinggi, yaitu pertanyaan yang mendorong siswa menampilkan pikiran yang original dan kreatif. Melalui pertanyaan sintesis, hasil yang diharapkan misalnya akan menghasilkan komunikasi-komunikasi yang asli, menghasilkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Karena melalui pertanyaan sintesis ini, siswa didorong untuk berpikir secara kreatif sehingga dapat menemukan pola jawaban yang bervariasi. Nah, adapun kata-kata kunci yang sering digunakan untuk pertanyaan sintesis antara lain memperkirakan, mengembangkan, mengkonstruksi, misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan apa yang akan terjadi jika bla bla bla. Ini adalah pertanyaan yang kaitannya dengan analisis. Tingkatan terakhir saudara adalah pertanyaan evaluasi. Jenis pertanyaan evaluasi hampir sejenis dengan pertanyaan analisis dan sintesis, yaitu termasuk ke dalam jenis pertanyaan tinggi atau higher order thinking skill, bahkan merupakan puncaknya pertanyaan.
Pertanyaan evaluasi menuntut kemampuan berpikir dan proses mental yang tinggi dari siswa. Karena pertanyaan ini mendorong siswa dapat membuat keputusan, mempertimbangkan baik tidaknya suatu ide dalam memecahkan masalah. Ini adalah jenjang-jenjang pertanyaan yang harus kita kuasai ketika kita menjadi sosok guru nanti. Baik, saudara mahasiswa, sampai di sini perjumpaan kita dalam sesi ini. Tetaplah belajar dan terus gali materi-materi yang terdapat di dalam multimedia interaktif keterampilan dasar mengajar.